Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Praktikum Komstat ingin mempresentasikan apa yang kita pelajari selama di modul 2 Praktikum Komstat di minggu kemarin. Nah, kita di sini eh, akan membahas perihal perulangan dan percabangan apa saja yang digunakan di Komstat. Mungkin selanjutnya bisa diberikan ke teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandra Insani Putra Zuar dengan NIM 121450137. Yang pertama di sini itu menjelaskan runtunan. Yang mana runtunan ini itu program dengan permasalahan yang sederhana yang pada umumnya berisi instruksi tanpa adanya proses dalam perulangan dan percabangan. Nah, di sini di coding kita memasukkan input P sama dengan min 3 dan P sama dengan 3 dan L sama dengan 5. Terus kita ingin menghitung luas itu P kali L, lalu kita panggil luas. Lalu timbul di output itu 15. Nah, lalu di sini ada pemilihan atau percabangan. Yang mana pada umumnya itu suatu langkah tidak dapat memenuhi satu persyarat tertentu, sehingga kita tuh membutuhkan struktur percabangan agar dapat memenuhi beberapa persyaratan. Nah, di sini kita dalam contoh satu kasus, kita itu memeriksa apakah bilangan kurang dari 20, yaitu kita menggunakan fungsi if, terus bilangan kurang dari 20. Jika bilangannya kurang dari 20, maka dia tertampil itu bilangan kurang dari 20. Nah, jika bilangan lebih dari 20, itu akan menimbulkan output false. Nah, tertulis di dalam memasukkan inputnya itu bilangannya 25. Jadi di output itu 25. Adapun dalam dua kasus itu kita misalkan usianya kita masukkan 13, lalu kita mengecek kategori usia itu dengan menggunakan fungsi if juga. Usia kurang dari sama dengan 12, maka dia akan menampilkan output anak-anak. Sedangkan jika usianya lebih dari sama dengan 12, maka dia akan menghasilkan output remaja. Nah, karena usianya 13, dia menimbulkan output remaja. Untuk langkah selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Adam Benofri dengan NIM 121450073. Di sini saya akan menjelaskan terkait tiga kasus atau lebih. Nah, pada kasus ini kita menginput nilai yaitu sebesar 75. Jika nilainya kurang dari 50, maka kategori rendah. Nah, jika lagi seandainya kita nilainya di antara rentang 50 sampai 80, maka itu kategori sedang. Lalu kalau kategorinya selain dari kategori yang di atas, kalau nilainya di atas 80, maka kategorinya tinggi. Nah, dapat dihasilkan karena nilainya 75, maka hasilnya adalah sedang karena rentangnya di antara 50 dan sampai 80. Nah, selanjutnya ada perulangan, yaitu perulangan for. Nah, di sini terdapat nilai 15, 18, 10, 8, 20. Dengan eh, panjang X-nya itu kita deklarasi N. Kita melakukan perulangan for dari I sampai N, 2 sampai N, jika XI lebih besar daripada X1, yang artinya jika eh, X yang kita masukkan lebih besar daripada X1, maka A, maka X1 itu kita deklar A. Nah, jika X1 itu, jika, jika X itu kita deklar ke X1, maka A tersebut adalah XI. Nah, kita deklar bahwa hasil X1 tersebut adalah A yang kita kan. Nah, hasilnya adalah 20. Nah, for ini pada kasus ini bukan menghitung, menunjukkan angka terbesar dari panjangnya length gitu. Oke, selanjutnya bisa dibawakan sama teman saya. Nah, baik, perkenalkan nama saya Yusya Dula Nenggolan dengan NIM 1145043. Saya akan membacakan mengenai perolangan while, di mana di sini terlihat inisialisasi variabel, yang mana X adalah variabel awal yang diset ke 1, dan E adalah nilai awal dari selisih perhitungannya.
Lalu kita akan ada toleransi yang didefinisikan sebagai batas konvergensi untuk iterasinya, yang nilainya adalah 10 pangkat minus 5. Lalu lanjut ke perulangan while-nya, di mana perulangan ini akan terus berlanjut selama nilai E, yang mana selisih antara nilai lama dan baru, dan nilai E-nya ini lebih besar dari nilai toleransi. Yang pada setiap iterasinya, nilai X ini diperbarui dan eh, berdasarkan rumus yang diberikan pada kode tersebut. Yang lalu eh, lanjut ke penjelasan pembaruan nilai. Seperti itu turun. Terlihat nilai akhirnya itu X itu adalah 0,5 dan nilai E-nya itu 2,3 sekian sekian sekian. Eh, eh, Bisa lanjut ke apa? Ke sorting data. Di sini terlihat sorting data yang mana X itu adalah vektor data berisi elemen-elemen yang akan dirutkan, dan N adalah menyimpan panjang atau jumlah elemen dari vektor X. Yang mana contoh data yang kita gunakan di sini adalah 15, 18, 10, 8, dan 20. Eh, Algoritma lanjut ke eh, di mana perulangan for ini digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam vektor pada kode di sini, yang mana i yang terdapat pada kode ini mewakili indeks elemen saat ini yang sedang diproses. Lalu perulangan while ini pada kode berguna untuk membandingkan elemen xi dengan elemen-elemen yang ada setelah xj. Jika xi ini lebih besar daripada xj, nilai kedua elemen tersebut akan ditukar. Baik, proses mekanisme ini yakni adalah nilai sementara itu disimpan di temp, dan nilai xi disalin ke xj, dan xj dipindah ke xi. Setelah itu indeks J itu akan bertambah, dan algoritma terus membandingkan elemen berikutnya hingga vektor itu terurut. Bisa di nah, tampilkan hasilnya. Eh, hasil hasil datanya adalah 8, 10, 15, 18, 20. Eh, Datanya itu ditampilkan menggunakan fungsi cat yang ada di code R tersebut. Demikian. Oh, Sepertinya lanjut ada code berikutnya, yakni mendefinisikan vektor X itu, yang mana kita menggunakan cat 31459265, yang mana akan menggunakan fungsi yang XORted yang berguna untuk mengurutkan dari besar ke kecil menggunakan fungsi sort, yang akan menampilkan hasilnya seperti berikut, yaitu 9655493211. Sekian dari Demikian. kelompok K. Ini Bisa lanjut. sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.